Salah satu distribusi probabilitas diskrit, di dalamnya ada distribusi binomial. Jadi jika suatu percobaan yang sering terdiri atas beberapa usaha, atau ini maksudnya beberapa trial dilakukan, maka setiap usaha dengan ada dua kemungkinan hasil yang bisa didapat, yaitu sukses atau gagal. Suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Biasanya proses Bernoulli ini contohnya adalah ketika kita melakukan inspeksi produk di lantai produksi. Jadi ketika kita melakukan pengecekan atau inspeksi, itu nanti kan akan kita cek nih produknya itu termasuk produk yang baik, atau di sini bisa dibilang sukses berarti, atau produk yang cacat atau bisa dibilang gagal kalau kita klasifikasikan sesuai dengan proses Bernoulli. Seperti itu. Nah, persyaratan dalam proses Bernoulli yang pertama adalah percobaan terdiri atas N usaha yang berulang. Kemudian tiap usaha memberi hasil yang dapat dikelompokkan menjadi sukses dan gagal. Yang ketiga, peluang kesuksesan dinyatakan dengan P. Kemudian tiap usaha bebas dengan usaha lainnya. Jadi yang dimaksud dengan usaha itu saling bebas antara satu dengan yang lainnya. Misalnya di sini kita punya sekeping uang logam, kemudian kita lempar sebanyak 5 kali, atau berarti di sini kita melakukan percobaan atau usaha yang kita lakukan adalah sebanyak 5 kali. Maka di setiap lemparan uang logam tadi ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu yang keluar terbuka adalah sisi gambar atau sisi angka. Ulangan-ulangan tersebut bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap ulangan tetap sama, yaitu setengah. Yang dimaksud dengan kejadian saling bebas itu adalah peluang yang terjadi dalam suatu percobaan atau usaha atau kejadian itu tidak dipengaruhi oleh kejadian lain. Jadi misalnya nih kita lemparan pertama, peluang keluarnya sisi gambar itu adalah setengah, 1/2. Kemudian kita lempar lagi, peluangnya sisi gambar tetap 1/2. Kita lempar lagi, peluang sisi gambar juga tetap 1/2. Jadi saling bebas antar kejadian atau percobaan yang dilakukan. Itu yang disebut dengan saling bebas. Kemudian ketentuan penggunaan distribusi binomial. Jika suatu usaha Bernoulli dapat menghasilkan sukses dengan probabilitas P, jadi sukses itu dilambangkan dengan P, dan gagal adalah Q. Q ini adalah 1 minus P, jadi probabilitas gagal itu adalah 1 dikurangi probabilitas sukses. Karena total probabilitas itu kan 1. Maka distribusi probabilitas variabel acak binomial X, yaitu banyaknya sukses dalam N usaha bebas, ialah formulasinya seperti ini. Jadi B itu menggambarkan binomialnya, X itu adalah jumlah suksesnya, N itu adalah jumlah percobaan yang dilakukan atau jumlah usaha yang dilakukan. Kemudian P itu adalah peluang suksesnya, sama dengan N kombinasi X dikali dengan P pangkat X dikali Q pangkat N minus X, di mana nilai X-nya atau jumlah suksesnya itu bisa dari 0, 1, 2, sampai N. N itu tadi adalah total percobaannya. Atau bisa juga dituliskan seperti ini, seperti yang kotak bawah. Jadi ini N kombinasi X, kalau mau didetailkan, kombinasi itu kan berarti rumusnya N faktorial dibagi dengan X faktorial dikali N minus X faktorial. Untuk menghitung nilai kombinasinya, nanti teman-teman bisa langsung gunakan bantuan kalkulator. Jadi tidak perlu menghitung terlalu panjang secara manual, N faktorial dibagi bla bla bla. Yang penting sudah tahu konsepnya, nanti bisa menggunakan alat bantu kalkulator. Contoh kasus di distribusi binomial. Misalnya, suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang 3/4. Hitunglah bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Maka di sini yang pertama kita lakukan, misalnya kita definisikan tadi di binomial itu kan ada
istilah sukses dan gagal. Di kasus ini kita definisikan suksesnya itu adalah tidak rusak dan gagal itu adalah rusak. Kemudian yang diketahui di kasus ini adalah N-nya sama dengan 4. Kemudian peluang suksesnya tadi adalah 3/4, maka P-nya 3/4. Karena P-nya 3/4, maka Q-nya atau peluang gagalnya adalah 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Kemudian nilai X-nya sama dengan 2. Karena di sini kan yang diminta adalah tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Yang diminta adalah jika X-nya atau jumlah suksesnya 2 atau jumlah yang tidak rusaknya 2. Gitu. Sehingga di sini kita hitung probabilitas 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak adalah B binomial, X-nya 2, kemudian N-nya adalah 4, jadi total suku cadangnya ada 4, kemudian P-nya 3/4. Probabilitas suksesnya 3/4. Sama dengan kita sesuaikan dengan formulasi ini tadi ya. N kombinasi X berarti di sini 4 kombinasi 2 dikali dengan P kuadrat dikali dengan P pangkat X atau 3/4 pangkat 2 di sini dikali dengan Q pangkat N min X, Q-nya 1/4, 4 minus 2. Sehingga diketahui probabilitasnya adalah 27/128. Kemudian di sini karena nilai P plus Q sama dengan 1, sesuai dengan ketentuan total nilai probabilitas ya, ini jadi peluang sukses ditambah peluang gagal sama dengan 1, maka jelas bahwa kalau kita tuliskan formulasinya, sigma dari X sama dengan 0 sampai N, jadi ini total probabilitasnya sukses dan gagal sama dengan 1. Nah, persoalan yang dihadapi seringkali kita diminta menghitung probabilitas untuk X dalam sebuah interval. Jadi nilai X-nya itu dalam sebuah interval, misalnya probabilitas X kurang dari X, atau probabilitas A kurang dari X kurang dari B. Jadi interval dari A sampai B nilai X-nya. Maka ada tabel fungsi distribusi binomial kumulatif yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu. Nah, tabel ini ada di lampiran e-book Walpool yang sudah saya share ke teman-teman. Jadi nanti bisa kita pakai tabel distribusi binomial kumulatif itu untuk alat bantu menghitung kasus-kasus jika yang diminta adalah probabilitas kumulatif. Tuh.